Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Apriani Dia Kartikasari MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Apriani Diati Kartikasari MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang HAM perspektif Pancasila. Pengertian HAM secara umum, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak dan kebebasan yang fundamental bagi semua orang, tanpa memandang status, jenis kelamin, asal kebangsaan atau suku, ras, agama, bahasa, atau hal-hal lainnya. Menurut undang-undang, terdapat dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan yang kedua pada UUD 1945 Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1. Kemudian karakteristik HAM, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Hak asasi manusia sifatnya universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, dan hak asasi manusia saling bergantung. Sejarah HAM. Sejarah hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Indonesia dalam memperjuangkan haknya menjadi sebuah bangsa harus melewati beberapa tahap, sama halnya seperti pembentukan organisasi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Selain itu, ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghapuskan diskriminasi secara rasial. Sejarah penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan. Tahun 1945 hingga tahun 1950 adalah pasca terlepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah dinyatakan telah merdeka. Pada waktu inilah Indonesia memperjuangkan HAM yang berhubungan dengan masalah-masalah kemerdekaan, serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Tahun 1950 hingga 1959, HAM mulai berhasil tegak. Masa di mana HAM mulai berhasil tegak, hal ini dapat ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, dan juga pers memiliki kebebasan saat menyampaikan fakta yang sedang terjadi. Tahun 1966 hingga tahun 1998, masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif. Masa pada saat Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya, masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers juga tidak diberikan ruang untuk bergerak. Pada masa ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Tahun 1998 hingga sekarang, masa ketika pasca reformasi. Masa jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, berupa mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orba, jangan sampai terjadi lagi. Poin bahasannya selanjutnya yaitu contoh hak dan kewajiban asasi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, contoh hak asasi manusia yang diperoleh setiap individu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, yang pertama yaitu pada pasal 28B, hak atas kelangsungan hidup. Bunyinya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kedua, pada pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
Bunyinya, setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian, contoh dari kewajiban asasi kita sebagai manusia antara lain 1. Pada pasal 28I ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan ini maksudnya dan berarti bahwa setiap orang berhak dan berkewajiban menjaga dan bertoleransi terhadap hak asasi manusia lain. Kemudian yang kedua yaitu pada pasal 28E ayat 2 yang bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ini berarti bahwa setiap orang berhak dan berkewajiban menjaga toleransi terhadap kebebasan menganut agama. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam hak asasi manusia. Penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila antara lain sebagai berikut. Pertama, ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perdebatan agama. Yang kedua, sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, ada sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Itu berarti memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida. 2. Kejahatan kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 5. Menghilangkan nyawa orang lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Yang pertama, terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Kemudian yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Kemudian yang ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan, sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Baik, saya lanjut. Tadi setelah kita mengetahui apa-apa saja pelanggaran HAM berat itu dan apa-apa saja pelanggaran HAM ringan, di sini saya lanjutkan mengenai solusi ataupun upaya agar mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah upaya penanganan.
Jadi upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM. Yang kedua, sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM yang biasa ataupun tergolong ringan, biasa diselesaikannya melalui pengadilan umum. Baik, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai dan menegakkan HAM antara lain dapat dilakukan melalui perilaku sebagai berikut. Memenuhi instrumen HAM yang telah ditetapkan, melaksanakan hak asasi manusia yang dimiliki dengan penuh dan tanggung jawab, memahami bahwa memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam adalah menghormati hak-hak orang lain. Baik, kita sudah berada di akhir presentasi. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.